Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa khatamil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa ballagha ala rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah apa namanya? Kajian Jumat malam. Iya, jamaah kajian Jumat malam yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkat karunia-Nya kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian Jumat malam. Semoga kajian kita pada malam hari ini dinilai ibadah dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sekaligus Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh semesta alam. Nah, jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini kami diamanahi oleh panitia Makassar Cinta Quran untuk membawakan satu materi yang bertema muhasabah diri. Ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengabarkan kepada kita melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Ya. Beliau mengatakan bahwa kelak di hari kemudian, ya di akhirat kelak itu semua orang akan menyesal, ya. Jadi semua kita di hari kemudian ini akan merasa menyesal, ya. Baik orang yang selama di dunia, hidupnya di dunia itu rajin beribadah, ya. Rajin melaksanakan sholat, rajin menjalankan ibadah puasa, ya, zakat, naik haji berkali-kali bahkan, ya, bahkan kemudian yang mati syahid sekalipun ternyata di akhirat kelak itu akan merasa menyesal, ya. Nah, jadi orang yang rajin beribadah, ya, baik itu sholat, puasa, zakat, bahkan haji berkali-kali itu masih saja menyesal, ya. Kenapa mereka menyesal? Ya, mereka menyesal karena kenapa Allah hanya memberikan umur yang tidak terlalu panjang, ya. Hanya memberikan umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun atau paling lama 70 tahun, ya. Jika saja Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang lebih panjang, maka tentu mereka orang-orang yang rajin beribadah tadi ini bisa beribadah lebih lama lagi, ya. Sebagaimana umat-umat Nabi terdahulu. Umat-umat Nabi terdahulu itu kan umurnya panjang-panjang, ya, 100 tahun, 200 tahun, bahkan ada sampai 1000 tahun, sehingga otomatis mereka bisa beribadah lebih lama lagi, ya. Nah, orang yang rajin membayar zakat, rajin bersedekah pun seperti itu masih merasa menyesal, ya, di akhirat nanti. Kenapa ia bersedekah hanya sedikit, ya. Begitupun orang yang mati syahid,
ya, orang yang syahid di medan peperangan, ya, membela agama Allah seperti saudara-saudara kita di Palestina hari ini, ya, itu pun di akhirat kelak itu masih saja menyesal, ya. Ya, mereka menyesal kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan satu nyawa. Ya. Jika saja Allah memberikan mereka nyawa lebih dari satu, ya 2, 3 atau bahkan 10 nyawa, maka mereka akan bisa mempersembahkan nyawa mereka, ya, jiwa mereka untuk membela agama Allah. Ya. Nah, jadi kalau orang-orang yang rajin beribadah saja, ya, rajin puasa, sholat, zakat, haji, ya, bahkan yang mati syahid sekalipun masih menyesal di hari kemudian, ya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang di masa hidupnya itu hanya bermaksiat? Bagaimana dengan orang-orang yang di masa hidupnya hanya bersenang-senang, ya, tanpa kemudian memperhatikan syariat Allah Subhanahu wa taala? Tentu penyesalan mereka jauh lebih berat, ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa semua manusia di akhirat kelak pasti akan merasa menyesal, ya. Nah, hanya saja kata Imam Al-Ghazali, ya, penyesalan manusia di akhirat kelak itu nanti akan beragam, ya. Ya, ada 3 level atau tiga tingkat penyesalan manusia di akhirat kelak, ya, kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, ya. Nah, jadi di akhirat kelak ada 3 kelompok yang menyesal, ya. Kelompok pertama yaitu kelompok yang paling berat penyesalannya, ya. Kemudian yang kedua, level yang kedua atau tingkat yang kedua, kelompok yang berat penyesalannya. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ringan penyesalannya. Jadi Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali kemudian menjelaskan terkait hadis ini bahwa orang-orang di akhirat kelak itu memiliki penyesalan yang beragam, bertingkat, ya. Nah, kita bahas yang pertama, ya, kelompok yang paling berat penyesalannya, ya. Nah, siapakah kelompok yang paling berat penyesalannya? Yaitu orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam atau dalam keadaan kafir, ya. Nah, jadi orang yang meninggal nanti tidak dalam keadaan beragama Islam atau dengan kata lain kafir, itu akan sangat berat penyesalannya di hari kemudian, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 6, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi, ini bukan Al-Bayyinah, ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Benar, ya? Al-Bayyinah ayat 6. Jadi artinya orang-orang kafir, ya, dalam baik itu golongan ahli kitab maupun orang-orang musyrik, itu akan masuk ke neraka jahanam. Jadi innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Jadi orang-orang kafir baik itu dari golongan ahli kitab maupun orang-orang musyrik itu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi orang kafir itu ternyata 2 golongan, ya. Ada golongan dari ahlul kitab. Ya, dari golongan ahlul kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini golongan ahlul kitab, ya. Kemudian ada dari golongan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik ini adalah agama ardi, agama yang diciptakan oleh manusia, seperti agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, itu agama ardi, ya. Tadi kalau Yahudi Nasrani itu agama samawi, ya. Nah, jadi kedua golongan ini, baik itu orang-orang ahlul kitab maupun orang-orang musyrik, itu masuk kategori kafir, ya. Nah, tempat mereka itu adalah di neraka jahanam, ya. Nah, neraka jahanam ini para jamaah sekalian adalah neraka yang paling berat siksaannya, ya. Jadi neraka juga itu bertingkat-tingkat, ya. Yang paling berat siksaannya itu adalah di neraka jahanam, ya. Nah, sekarang orang tuh kadang bercanda, ya, banyak di sosial media itu selfie di belakang katanya lagi di neraka,
selfie ada gambar api. Iya, kira kapan tidak panas itu api di neraka ya? Iya. Jangan karena api di neraka ya, kita minum kopi saja masih ditiup-tiup. Ya. Apalagi api neraka, ya. Nah, jadi orang-orang kafir ini itu tidak hanya dimasukkan di dalam neraka jahanam, akan tetapi mereka juga kekal di dalamnya, khalidina fiha, ya. Jadi mereka kekal di dalamnya, tidak keluar-keluar dari neraka. Ya, jadi kalau orang Islam itu ya kalau dosanya banyak itu nanti masuk neraka tetapi akan keluar dia juga ya. Tapi kalau orang kafir itu khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya ya. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah sejahat-jahatnya makhluk. Jadi orang-orang kafir itu diberi predikat oleh Allah Subhanahu wa taala itu seburuk-buruknya makhluk. Ya, bahkan ya dikatakan ulaika kal an'am bal hum adal, mereka itu seperti hewan, bahkan lebih rendah lagi dari hewan. Nah, itu predikat yang Allah berikan kepada orang-orang kafir ya. Nah, kenapa ya mereka kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam ya, dan kemudian dilabeli sejahat-jahatnya makhluk, seburuk-buruknya makhluk ya? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum qulubul la yafqahuna biha. Ya. Mereka itu diberi hati. Mereka mempunyai hati tetapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya, jadi dikasih hati, dikasih akal tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya. Walahum ainun la yubsiruna biha, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi mereka orang-orang kafir ini diberikan mata tapi tidak digunakan matanya itu untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana langit ini ditinggikan tanpa tiang, ya bumi ini dihamparkan, matahari diterbitkan dan diterbenamkan, ya silih bergantinya malam dan siang, itu merupakan tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal. Tetapi orang-orang kafir ini kemudian tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan matanya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Walahum azanun la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah ya. Jadi diberi telinga oleh Allah tapi tidak digunakan untuk mendengar nasihat-nasihat, tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Justru kemudian lebih memilih ya mendengar hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan syariat ya. Nah, ulaika kal an'am bal hum adal, ya mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi ya. Jadi orang-orang kafir ini dilabeli Allah Subhanahu wa taala seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi ya. Jadi sudah binatang lebih rendah lagi ya. Ini bukan kata saya tapi Allah lah yang kemudian melabeli orang-orang kafir tersebut sebagai seburuk-buruknya makhluk, bahkan lebih rendah lagi daripada hewan. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Semoga kita tidak termasuk bagian orang-orang yang lalai, orang-orang yang kemudian tidak tidak menggunakan hati kita, akal kita, mata kita, telinga kita untuk melihat, memikirkan dan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu ya, jadi golongan yang pertama tadi yang paling berat penyesalannya itu adalah orang-orang kafir, baik dari golongan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani maupun dari kalangan orang-orang musyrik seperti Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Nah, selain orang-orang kafir, yang paling berat penyesalannya juga di akhirat dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu orang-orang munafik. Ya. Siapakah orang-orang munafik itu? Orang-orang munafik itu adalah orang yang mengaku beriman. Ya, jadi dia mengaku beriman tapi pada hakikatnya tidak beriman. Ya. Jadi di bibirnya dia mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tetapi faktanya dia tidak beriman. Dia justru kemudian
menolak syariat Allah diterapkan, ya. Bahkan kemudian menganggap syariat Allah itu radikal. Ya, orang yang kemudian mendakwakan syariat Allah itu kemudian dilabeli intoleran, radikal, ya. Islam garis keras dan berbagai pelabelan lainnya, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a." Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka Jahannam. Jadi orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu kelak di akhirat itu akan dikumpulkan. Jadi mereka itu akan reunian di neraka nantinya. Ya. Ya. Karena pada hakikatnya mereka itu tidak beriman, ya, mengaku beriman tapi ya menolak syariat Allah, menentang syariat Allah. Nah, orang-orang seperti ini kelak itu akan dikumpulkan di neraka Jahannam bersama orang-orang kafir, ya. Nah, jadi mereka orang-orang kafir ini itu sangat berat penyesalannya, ya. Sampai-sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penyesalan mereka di akhirat itu dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sajdah. Allah berfirman, "Walau tara izil mujrimuna nakisu ruhusihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun." Ya. Dan alangkah ngerinya, kata Allah, jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu, jika sekiranya kamu melihat orang-orang kafir itu, ya, ia menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, ya. Kemudian mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan. Ya Tuhan kami, ya, Rabbana, ya, absarna, kami telah melihat, wa sami'na, dan kami telah mendengar, ya. Farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia, na'mal sholihan, untuk melaksanakan amal soleh, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penyesalan orang-orang kafir dan orang-orang munafik di akhirat kelak itu. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan kembali, dikembalikan ke dunia, ya. Untuk apa? Untuk beramal saleh, untuk beriman, ya, untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah, terlambat mi om, ya, terlambat mi deng. Ya, dulu waktu di dunia engkau diseru oleh para ustadz, ya, disampaikan ayat-ayat Allah, disampaikan syariat-syariat Allah, engkau tidak mengubris, justru mengabaikannya. Justru kemudian mencap orang-orang yang menyeru itu sebagai radikal, mencap orang-orang yang menyeru kamu sebagai teroris dan lain sebagainya. Sekarang ya tidak bisa lagi, ya. Ya, jadi kemudian, ya, jadi dia meminta untuk dikembalikan, tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mengabulkan permintaannya, ya. Nah, setelah permintaan pertama itu ditolak, ya, setelah permintaan itu ditolak, mereka orang-orang kafir ini dan orang-orang munafik ini kemudian mengajukan permintaan kedua lagi, ya. Ya, jadi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, ya, permintaan mereka dalam surah Sajdah ayat 14, fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum fazuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Ini biasa kita baca kalau subuh Jumat, ya, sujud tilawah, ya. Ya, jadi kata Allah, rasakanlah olehmu siksa ini disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, yakni hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi Allah menjawab permintaan mereka agar dikembalikan ke dunia, tetapi Allah kemudian menolak, ya, tidak mengabulkan permintaannya, ya. Nah, kemudian mereka mengajukan permintaan yang kedua, ya. Ya. Di Al-Quran dalam surah Az-Zukhruf ayat 77, ya, mereka orang-orang kafir ini menyeru, ya,
Wa nadau ya Malik liyuqdi alaina rabbuka qala innakum makisun. Jadi mereka orang-orang kafir ini menyeru malaikat Malik. Malaikat Malik ini malaikat penjaga neraka. Ya, jadi malaikat penjaga neraka itu namanya malaikat Malik. Dia panggil malaikat Malik, 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 Malik. Ya, tolong sampaikan kepada Tuhanmu ya Malik. Ya, bunuh saja kami. Ya, matikan saja kami. Kami tidak tahan disiksa seperti ini, tidak berperi kemanusiaan. Ya, mungkin seperti itu bahasanya ya. Ya, Malik, Malik ya, sampaikan kepada Tuhanmu, matikan saja kami ini, tidak tahan ini. Ya, lebih kami mati. Ya. Nah, kemudian ya, jadi mereka meminta dimatikan saja. Ya. Padahal ya namanya kematian itu ya tidak ditemui di akhirat. Kematian itu hanya ditemukan di dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya, jadi Allah yang menjadikan kehidupan dan kematian dan kehidupan. Allazi khalaqal mauta. Jadi kata menurut ulama, kenapa Allah mendahulukan maut, kematian baru kehidupan, karena memang kematian itu hanya ditemui di dunia. Di akhirat itu tidak ada lagi kematian, ya. Yang ada adalah hidup abadi, ya. Nah, jadi redaksi ayat ini allazi khalaqal mauta wal hayata, ya, yang menjadikan kematian dan kehidupan. Jadi mati dulu baru hidup. Mati itu hanya kita temukan di dunia. Di akhirat itu tidak ada lagi kematian, yang ada hidup kekal abadi. Nah, mereka meminta dimatikan saja, tidak bisa, ya. Iya. Nah, kemudian 1000 tahun baru kemudian permintaan ini dijawab. Jadi ketika mereka meminta untuk dimatikan, tidak digubris sama malaikat Malik. Setelah 1000 tahun baru dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Malik. Qala innakum makisun. Kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Jadi setelah 1000 tahun baru dijawab. 1000 tahun itu lama sekali. Ya, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun waktu dunia. Ya, jadi 1000 tahun yang dimaksud di sini itu bukan waktu Indonesia Tengah ya, atau Indonesia Timur, tapi waktu akhirat. Nah, kalau waktu dunia, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, jadi kalau 1000 tahun di akhirat itu seberapa tahun di dunia itu kira-kira? Ada yang bisa hitung? Ya, 1000 kali 1000 berarti ya. Berapa tahun jadinya itu? 1 juta tahun. Ya, ada yang berumur 1 juta tahun? Ya, tidak ada kan? Nah, jadi setelah 1 juta tahun waktu dunia baru kemudian dijawab permintaannya. Ya, qala innakum makisun. Kamu akan tetap tinggal di neraka. Ya. Nah, setelah permintaan kedua ditolak, ya, mereka kembali meminta permintaan ketiga, ya. Jadi orang-orang kafir ini tadi memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juludahum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakima. Ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit lain supaya mereka merasakan azab. Jadi mereka meminta untuk diringankan siksaannya. Ya. Jadi tadi pertama dia minta untuk dikembalikan ke dunia, tapi ditolak. Ya, mereka mengajukan permintaan lagi untuk dimatikan. Ya, lagi-lagi ditolak oleh Allah. Permintaan ketiga mereka minta diringankan siksaannya walaupun hanya sehari, ya. Tetapi Allah kemudian justru memberatkan siksaannya, bukan kemudian meringankan siksaannya, ya. Dengan firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab.
Ya, jadi kata penjelasan para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kulit di sini? Sebab memang kulit itu memiliki saraf-saraf ya, yang ketika kemudian kulit itu terluka, maka seluruh anggota tubuh yang lain itu turut merasakan. Ya, jadi mungkin kita pernah kena api misalnya kulitnya, itu ya anggota tubuh yang lain itu turut merasakan. Ya, ya sehingga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kulit di sini. Jadi setiap kulitnya hangus terbakar diganti lagi dengan kulit yang baru agar supaya ia merasakan azab yang pedih, ya. Nah, jadi meminta untuk diringankan siksaannya, justru kemudian Allah ya semakin memberikan siksaan yang berat, ya. Nah, itu tadi kelompok pertama ya, kelompok yang paling berat penyesalannya, ya. Mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia agar bisa beramal soleh, tetapi kemudian ditolak oleh Allah. Mereka minta dimatikan juga ditolak oleh Allah, ya, karena memang kematian hanya ditemukan di dunia, di akhirat tidak ada kematian, ya. Kemudian ya permintaan ketiga, minta diringankan siksaannya, malah kemudian ditambah siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian kelompok yang kedua, kelompok yang berat penyesalannya, ya. Nah, siapakah kelompok yang berat penyesalannya ini? Yaitu orang yang meninggal dalam keadaan beragama Islam, ya. Jadi dia orang Islam, tetapi pada saat dia meninggal kemudian ditimbang, ternyata amal buruknya lebih berat dari amal baiknya. Jadi ketika dihisap, ya amal baik dan amal buruknya itu ditimbang, ternyata amal buruknya itu lebih berat, ya. Nah, dia merasakan penyesalan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surah Al-Qaryah ayat 8 sampai ayat 8-nya. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawariyah, ya. Jadi ketika meninggal orang Islam ini ditimbang amalnya, ternyata amal kebaikannya itu lebih ringan atau amal keburukannya ini lebih berat, ya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawariyah. Jadi kalau kita meninggal, orang Islam meninggal itu ditimbang, oh ternyata dosanya lebih banyak, ya. Nah, itu dimasukkan ke dalam neraka, tapi bukan neraka jahanam, ya. Nerakanya adalah neraka hawariyah. Apakah itu neraka hawariyah? Yaitu api yang sangat panas, ya. Jadi neraka hawariyah ini adalah neraka yang khusus untuk orang Islam yang meninggal, tapi amal keburukannya itu lebih berat dibanding amal baiknya. Itu dimasukkan ke dalam neraka hawariyah, neraka yang paling ringan siksaannya, ya. Kata para ulama, neraka yang paling ringan siksaan yang paling ringan di neraka itu kita dipakaikan sandal dari neraka itu, atau disuruh menginjak 2 titik api yang kemudian panasnya itu menjalar sampai di otak, yang kemudian membuat otak kita itu mendidih, ya. Itu siksaan yang paling ringan, ya. Nah, orang-orang yang merasakan siksaan seperti itu menganggap ini siksaan yang paling berat, ya. Padahal itu siksaan yang paling ringan, siksaan yang diperuntukkan untuk orang-orang, ya, Islam yang ketika mati meninggal tapi amal buruknya itu lebih berat dibanding amal baiknya, ya. Seperti ada mau coba-coba biar yang penting masuk surga pada akhirnya, ya, tapi kan tetap disiksa dulu, ya. Siksaan paling ringan ya seperti itu tadi, dipakaikan sandal atau disuruh menginjak 2 titik api yang kemudian panasnya menjalar sampai ke otak yang membuat otak kita mendidih, ya. Itu siksaan yang paling ringan, ya. Nah, kemudian kelompok yang ringan penyesalannya, ini kelompok tingkat yang ketiga, kelompok yang ringan penyesalannya, ya. Jadi siapakah kelompok yang ringan penyesalannya? Yaitu orang Islam, ya, yang ketika kemudian meninggal amal baiknya itu lebih berat dari amal buruknya. Nah, jadi kalau ada orang Islam meninggal
kemudian amal baiknya itu lebih berat daripada amal buruknya, maka ia langsung dimasukkan ke dalam surga. Jadi tanpa disiksa lagi, ya. Jadi orang masuk surga itu bukan berarti tidak punya dosa, ya. Orang masuk surga itu bukan berarti tidak punya dosa, ya. Tetapi ketika ditimbang ternyata amal baiknya itu lebih berat daripada amal buruknya. Dia langsung masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti tidak punya dosa, karena manusia itu memang tempat salah dan khilaf. Al insanu mahallul khata'i wan nisyan. Ya, manusia itu tempat salah dan khilaf, ya. Nah, jadi orang-orang yang ketika meninggal kemudian ditimbang amal baiknya itu lebih berat, kemudian dimasukkan di neraka, di surga, ternyata masih menyesal, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amman sakulat mawazinuhu fa huwa fi isatir radiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Jadi langsung dimasukkan ke dalam surga. Ya, namun pertanyaannya, ya, kenapa dimasukkan ke dalam surga justru kemudian menyesal? Ya kan? Padahal tidak dimasukkan ke neraka langsung. Ya, tidak perlu lagi singgah di neraka, langsung masuk surga, tapi kenapa kok masih merasa menyesal? Ya. Nah, ternyata ya, ketika dibukakan pintu surga, ya, orang Islam yang tadi ini masuk dalam surga itu kemudian menyaksikan, ya, dia dimasukkan ke dalam surga yang begitu luas, ya, tamannya indah, ya. Kemudian dia bertanya, amalan apakah yang saya kerjakan sehingga saya diganjar surga yang begitu mewah, ya, begitu besar, ya. Kemudian diberitahu amalannya, antum ketika di dunia itu pernah bersedekah, ya, pernah berinfak di masjid di Masjid Ar-Razak, ya. Dia bilang, padahal saya cuma berinfak itu 5.000 rupiah, kenapa seperti ini balasannya? Maka timbullah penyesalan, ya. Seandainya tahu, ya, berinfak 5.000 rupiah seperti ini balasannya, maka ya saya akan berinfak lebih banyak lagi, bahkan saya akan berinfak dengan seluruh harta saya. Itulah penyesalannya, kenapa tidak berinfak lebih banyak lagi, ya. Berinfak 5.000 rupiah saja sudah seperti ini. Nah, itulah penyesalannya orang-orang yang masuk surga nanti, ya. Ketika dibukakan pintu surga kemudian melihat taman dengan bidadari-bidadari yang luar biasa, ya. Ya, kemudian dia bertanya, amalan apa yang saya lakukan kok saya kemudian dikasih surga dengan bidadari-bidadari yang luar biasa? Ya, diberitahulah amalannya, antum waktu di dunia pernah ikut pengajian di Masjid Ar-Razak. Wah, kita ini mudah-mudahan masuk dalam kategori ini, ya. Ya, dia bilang, saya ikut pengajian ini cuma 2 jam, bahkan tidak sampai di 2 jam, ya. Itu pun sambil ngantuk, ya. Itu pun sambil ngantuk, ini cuma sekali sepekan lagi, ya. Kemudian diganjar balasan yang begitu luar biasa. Timbullah penyesalan, ya. Kalau tahu begini balasannya, ya saya minta pengajian itu jangan cuma 1 jam 2 jam, sampai subuh, ya. Kalau perlu tiap hari, ya, jangan 1 pekan, ya. Nah, mudah-mudahan kita ini masuk kategori orang-orang yang menyesal nanti di akhirat karena ya tidak tidak maksimal, ya. Ya. Nah, jadi nah, kalau orang-orang yang masuk surga, ya, tanpa kemudian dihisab, ya, itu masih menyesal. Nah, bagaimana penyesalan dengan orang-orang yang selama hidupnya itu hanya bermaksiat? Ya, bagaimana penyesalan dengan orang-orang yang selama hidupnya itu melanggar syariat, bahkan kemudian menentang syariat? Tentu penyesalannya itu jauh lebih berat, ya, sebagaimana yang kita bahas di kelompok pertama tadi, ya. Nah, jemaah sekalian yang salah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu
Amirul Mukminin ya Umar bin Khattab itu pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hisablah diri kalian, hisablah dirimu sebelum kalian dihisab. Ya, jadi mari kita senantiasa mengintrospeksi diri, menghisab diri kita sendiri sebelum kita dihisab di akhirat kelak. Ya, kita introspeksi diri bagaimana amalan kita selama ini, ya, bagaimana kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, apakah kita sudah menjalankan syariat Allah dengan baik, dengan benar, ya, dengan kafah, ya, atau justru kemudian ya kita bagian dari orang yang menentang syariat, ya, bagian orang yang kemudian menolak syariat, ya. Ya, sebab hari ini kan banyak ya orang-orang yang kemudian bukannya justru menjalankan syariat, tapi justru kemudian berada di barisan orang-orang yang menolak syariat, bahkan kemudian melabeli orang-orang yang mendakwakan syariat itu dengan berbagai pelabelan-pelabelan negatif. Ya, oleh karena itu sekali lagi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, mari kita menghisab diri kita sebelum diri kita ini dihisab, sebab nasib kita di akhirat kelak itu nanti itu tergantung penyikapan kita terhadap syariat. Ya, siapa saja yang kemudian bersedia hidup diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan memperoleh keberuntungan, kemenangan dan kebahagiaan, baik itu di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Sebaliknya bagi orang-orang yang kemudian menolak syariat Allah, tidak mau diatur dengan aturan Allah, maka ya, hidupnya akan terbelit berbagai macam masalah, dan yang lebih mengerikan di akhirat kelak akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Karena itu sekali lagi mari kita senantiasa menghisab diri kita, mengintrospeksi diri kita agar kemudian di akhirat kelak tidak masuk bagian orang-orang yang paling berat penyesalannya. Ya, mungkin ini dari kami, ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.